Oke, teman-teman, berjumpa kembali dengan saya di sini. Kali ini video yang saya buat adalah mengenai evaluasi pembelajaran untuk tugas yang keempat dalam lokakarya pendidikan profesi guru untuk mata pelajaran pendidikan agama Kristen tahun 2021. Di dalam evaluasi pembelajaran ini, yaitu mencakup tentang penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan dengan menggunakan model penilaian HOTS. Ini mata pelajaran pendidikan agama Kristen untuk kelas 7 SMP. Yang pertama, kita mulai di penilaian sikap. Dalam penilaian sikap ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah penilaian utama, lalu yang kedua adalah penilaian pendukung. Di sini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 semester. Kita lihat di bagian penilaian utama, di sini dilakukan di dalam kelas, yaitu yang melakukannya adalah guru mata pelajaran. Di sini observasi guru mata pelajaran dengan menggunakan jurnal. Kemudian penilaian utama di luar kelas. Di sini ada 3 pihak yang melakukan observasi. Observasi yang pertama dari guru BP atau guru BK atau guru bimbingan konseling. Kemudian yang kedua, observasi dilakukan oleh wali kelas. Dan yang ketiga, observasi dilakukan oleh guru mata pelajaran. Untuk penilaian pendukung, dibagi dalam 2 cara, yaitu di sini ada penilaian diri, yaitu peserta didik menilai dirinya sendiri. Yang kedua, penilaian dilakukan antar teman dengan menggunakan instrumen. Penilaian sikap, yang pertama, jurnal dari guru mata pelajaran. Ini satuan pendidikannya tempat saya bekerja, yaitu SMP Negeri 9 Banjarmasin, untuk kelas 7 semester ganjil, tahun pelajaran 2021-2022. Untuk mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Nah, di sini ada tabelnya. Di sini ada mencakup waktu, kemudian nama peserta didik, kejadiannya, kemudian butir sikapnya, apakah positif atau negatif, dan juga tindak lanjut yang dilakukan. Itu yang harus ada di dalam jurnal guru mata pelajaran. Yang pertama kita ambil contoh di sini untuk waktunya tanggal 9 bulan 1 tahun 2021. Di sini saya menggunakan nama samaran atau bukan nama yang sebenarnya, karena di sini saya hanya membuat simulasi atau contoh dalam pembuatan jurnal di penilaian sikap. Lalu di sini kejadiannya, inisialnya tadi Sam, mengumpul tugas tepat waktu. Di sini masuk ke dalam butir sikap, yaitu sikap disiplin. Jadi di sini positif atau negatif berarti sikapnya positif karena siswa peserta didik tersebut mengumpulkan tugas tepat waktu. Kemudian tindak lanjut yang dilakukan oleh guru mata pelajaran adalah mempertahankan, artinya memberikan support, memberikan semangat supaya peserta didik ini terus mempertahankan sikapnya yang positif. Contoh yang kedua, inisialnya yaitu Mel, waktunya tanggal 10 bulan 2 tahun 2021, mengisi presensi tepat waktu. Butir sikapnya adalah disiplin. Kemudian sikapnya yaitu positif, dan tindak lanjut di sini adalah mempertahankan, memberikan motivasi kepada peserta didik supaya dia tetap mengisi presensi tepat waktu. Kemudian kita lihat yang bagian sikap negatifnya, contohnya di sini yang nomor 5, inisial nama peserta didik Mik, tanggal 6 bulan 3 tahun 2021. Kejadiannya atau perilaku yang dilakukan, tidak tahu tugasnya, padahal tugasnya itu sudah di-share atau sudah di-upload di grup pembelajaran. Nah, ini masuk ke dalam butir sikap acuh, tak acuh, atau tidak peduli. Berarti ini masuk dalam kategori sifat yang
negatif. Kemudian tindak lanjut yang dilakukan oleh guru mata pelajaran adalah memberikan nasihat atau memberikan motivasi atau memberikan menegur bahwa apa yang dia lakukan adalah keliru. Artinya bahwa usahakan bahwa setiap tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru yang sudah diberikan itu betul-betul sudah dikerjakan. Kemudian ada lagi satu sikap negatifnya, Adit, tanggal 8 bulan 4 tahun 2021. Perilakunya di sini tidak mengumpulkan tugas. Butir sikapnya disiplin. Jadi ini adalah negatif karena tidak mengumpulkan tugas. Jadi tindak lanjut yang diberikan oleh guru mata pelajaran adalah memotivasi, menasihati dan juga menegur supaya bisa mengumpulkan tugas. Seperti itu untuk penilaian jurnal penilaian sikap yang dilakukan oleh guru mata pelajaran. Penilaian sikap spiritual yang dilakukan oleh guru BK dan juga wali kelas. Ini sama nama satuan pendidikan, kelas, kemudian tahun ajaran, mata pelajarannya. Nah ini sama tabelnya seperti ini. Ada waktu, ada nama peserta didik, kemudian kejadiannya, butir sikap, dan juga tindak lanjut yang dilakukan oleh guru BK dan juga wali kelas. Contohnya di sini saya ambil yang pertama, waktunya tanggal 15 bulan 4 tahun 2021. Inisialnya Ayu. Perilakunya sering absen mengerjakan tugas. Butir sikapnya yaitu disiplin. Di sini sikapnya adalah negatif karena sering lalai dalam mengerjakan tugas. Tindak lanjut, memotivasi dan juga menasihati supaya peserta didik ini tadi harus aktif mengerjakan positifnya. Yang nomor 2, tanggal 27 bulan 6 tahun 2021, namanya Guna. Perilakunya aktif beribadah minggu. Butir sikapnya masuk ke dalam spiritual, ya, sikap spiritual berarti di sini adalah positif karena rajin mengikuti ibadah minggu. Kemudian tindak lanjut yang dilakukan oleh guru BK atau juga wali kelas adalah memberikan semangat, memberikan motivasi supaya terus mempertahankan sikap spiritual yang sudah baik gitu, supaya dia tetap aktif untuk melaksanakan ibadah minggu. Kemudian penilaian sikap 2B ini jurnal penilaian sikap sosial. Juga dilakukan oleh guru bimbingan konseling dan juga wali kelas. Di sini sikap sosial lebih mengarah kepada sikap sosial yaitu peduli terhadap lingkungan sosial, terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya dan juga sikap bagaimana dia memiliki sikap peduli terhadap orang lain yang ada di sekitarnya. Nah ini contohnya yang pertama, tanggal 8 bulan 2 tahun 2021. Namanya di sini Ninin. Kejadian atau perilakunya ikut aksi peduli dampak banjir. Butir sikapnya adalah peduli, kemudian sikapnya adalah positif. Jadi tindak lanjutnya di sini adalah mempertahankan atau memberikan apresiasi bahwa apa yang dilakukan oleh peserta didik ini sudah baik. Kemudian contoh yang kedua, yaitu pada tanggal 27 bulan 6 tahun 2021, nama peserta didiknya Bayu, kemudian perilaku yang dia lakukan adalah membantu temannya yang sedang kesulitan dalam hal jaringan internet. Berarti dia masuk ke dalam butir sikap sosial. Di sini adalah positif karena dia telah membantu temannya yang mengalami kesulitan jaringan internet. Tindak lanjutnya juga sama, pertahankan atau memberikan apresiasi supaya peserta didik ini tadi terus meningkatkan sikapnya yang baik dalam hal sikap sosial. Kemudian untuk lembar penilaian diri peserta didik, di sini dia menggunakan lembar penilaian. Di sini menggunakan checklist. Bisa juga menggunakan skala penilaian atau skor, atau juga dalam bentuk esai. Yang contohnya misalnya nama peserta didiknya Jonathan, untuk kelas 7 semester yang ganjil.
Nah, kita harus jelas dulu menyampaikan petunjuk kepada peserta didik agar mereka betul-betul mengerjakan sesuai dengan petunjuk yang kita minta pada waktu mereka mengisi lembar penilaian diri peserta didik. Nah, di sini bacalah dengan baik setiap pernyataan dan berilah tanda checklist pada kolom yang sesuai dengan keadaan dirimu yang sebenarnya. Setelah selesai mengerjakan lembar penilaian diri, diserahkan kembali kepada guru mata pelajaran ataupun juga wali kelas. Nah, di sini peserta didik menilai dirinya sendiri. Contohnya, ya, selama kegiatan berkelompok ini pada waktu di akhir pelajaran diberikan lembar penilaian seperti ini, jadi peserta didik ini tadi menilai dirinya sendiri. Salah satunya dia tinggal dia mengisi di checklist di sini ya atau tidak. Misalnya mengusulkan pendapat atau masukan atau ia sendiri. Tidak berani bertanya karena malu, menertawakan pendapat teman, aktif mengajukan pertanyaan dengan sopan, dan melaksanakan kesepakatan kelompok meskipun tidak sesuai dengan pendapat saya. Nah, di sini tinggal dia checklist seperti ini ya, itu untuk penilaian diri peserta didik. Kemudian dilanjutkan dengan lembar penilaian antar teman peserta didik. Petunjuknya juga harus jelas disampaikan. Yang pertama, mengamati perilaku dua orang teman selama dilaksanakannya kegiatan belajar kelompok. Isilah kolom di bawah ini dengan tanda cek jika perilaku temanmu sesuai pernyataan atau tanda strip atau minus jika temanmu tidak menunjukkan perilaku tersebut. Setelah selesai, hasil pengamatannya diserahkan kepada guru mata pelajaran. Ini contohnya misalnya nama peserta didiknya di sini Kezia, kelas 7 semester ganjil. Di sini teman yang dia nilai di dalam satu kelompok dia yaitu Jonathan dan juga Michael. Nah, demikian selanjutnya, Jonathan ini juga menilai temannya, yaitu menilai Kezia dan juga Michael. Kemudian Michael ini juga menilai Kezia dan juga Jonathan. Nah, itu yang dimaksud dengan lembar penilaian antar teman peserta didik. Nah, di sini pernyataannya ada banyak pernyataannya di sini, kemudian tinggal di checklist ya atau tidak. Misalnya di sini, teman saya mengajukan pertanyaan dengan sopan. Teman saya mengerjakan kegiatan sesuai dengan pembagian tugas dalam kelompok. Teman saya mengemukakan ide untuk menyelesaikan masalah. Teman saya memaksa kelompok untuk menerima usulannya. Teman saya menyela pembicaraan teman kelompok. Teman saya menjawab pertanyaan yang diajukan teman lain. Teman saya menertawakan pendapat yang lain. Teman saya melaksanakan kesepakatan kelompok meskipun tidak sesuai dengan pendapatnya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk penilaian pengetahuan ini dilakukan dalam bentuk tes tertulis, seperti pilihan ganda dan juga esai atau uraian. Kemudian bisa juga dalam bentuk tes lisan dan juga dalam bentuk penugasan. Di sini kompetensi dasarnya yaitu KD 1, level kognitif HOTS. Kemudian jumlah soalnya ada 4 soal, bentuk penugasan adalah esai atau uraian, yaitu sebagai bentuk dari ini tes tertulis tadi. Nah, petunjuk pengerjaannya, tugas ini dikerjakan secara individu atau perorangan, kemudian menjawab pertanyaan lalu dikumpulkan kepada guru mata pelajaran dengan cara diupload pada menu tugas di Google Classroom. Ini contoh soal HOTS-nya, ada 4 soal esai. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan mengampuni? Apa manfaat dan tantangan dalam mengampuni? Kemudian yang ketiga, temukan ayat-ayat Alkitab yang berbicara tentang mengampuni, lalu jelaskan pesan dari ayat-ayat tersebut. Yang keempat, bagaimana cara kita mengampuni? Jadi contoh 4 soal HOTS yang saya ambil di sini, khususnya di kelas 7 bab yang pertama, materi indahnya mengampuni. Penilaian pengetahuan. Dalam 4 soal penugasan esai yang sudah kita berikan kepada peserta didik, kita harus memiliki rubrik penilaian tugas yang juga kita sampaikan kepada peserta didik, supaya mereka bisa menjawab
soal yang diberikan itu tadi dengan tepat berdasarkan rubrik penilaian tugas yang sudah disampaikan oleh guru kepada peserta didik. Misalnya untuk nomor soal yang pertama bobot nilainya ada 25. Soal yang kedua 25, soal yang ketiga 25, soal yang keempat 25. Di sini kalau benar semua menjawabnya, skornya adalah 100. Di sini ada indikatornya untuk mencapai skor maksimal tersebut, menjelaskan arti mengampuni dengan tepat. Di sini menyebutkan dan menjelaskan minimal 2 manfaat. Nilainya ada 10, kemudian 2 tantangan nilainya 15, menyebutkan dengan tepat. Kalau hanya menyebutkan saja dengan tepat, nilainya hanya 50%. Kemudian menemukan minimal 5 kitab atau perikop nilainya 10. Kalau mampu menjelaskan nilainya 15, jadi 25. Kemudian untuk nomor 4, bobot nilainya yaitu menjelaskan cara mengampuni dengan tepat. Nah, untuk rubrik penilaian ini tadi juga menjadi acuan bagi guru dalam memberikan penilaian pengetahuan kepada peserta didik. Nah, terlihat di sini untuk soal yang pertama tadi, soal yang pertama, soal kedua, soal ketiga, dan keempat. Misalnya kita lihat contoh di sini nama peserta didik yang pertama adalah Lunanya. Skor yang dia peroleh untuk soal yang pertama adalah 25, kemudian skor yang kedua untuk soal yang kedua adalah 23, lalu soal yang ketiga 22, soal yang keempat 25. Sehingga nilai akhir yang dia peroleh untuk nilai pengetahuan adalah 95 berdasarkan rubrik tadi. Contoh yang kedua, kita lihat di sini nama peserta didik yaitu Kezia. Skor yang dia peroleh untuk soal yang pertama 25, soal yang kedua 23, soal yang ketiga 25, dan soal yang keempat 22. Jadi nilai akhirnya untuk penilaian pengetahuan yaitu 95. Nah, demikian seterusnya sampai selesai kita memberikan nilai untuk semua peserta didik yang ada di kelas kita. Kemudian kita masuk kepada penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini berupa unjuk kerja atau kinerja atau praktik. Bisa juga dalam bentuk proyek, portofolio, produk, dan juga teknik lain. Untuk unjuk kerja, penilaian yang dilakukan yaitu dengan cara mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Untuk proyek, kegiatan penyelidikan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil proyek dalam kurun waktu tertentu. Kemudian portofolio, rekaman hasil pembelajaran dan penilaian yang memperkuat kemajuan dan kualitas pekerjaan peserta didik. Untuk produk, penilaian kemampuan peserta didik membuat produk-produk teknologi dan seni. Bagian C, penilaian keterampilan. Di sini kompetensi dasarnya KD1, level kognitif HOTS, bentuk tugasnya adalah proyek atau tugas kelompok. Ini tugas yang diberikan. Yang pertama adalah peserta didik menonton video yang sudah di-share linknya di sini. Kemudian yang ketiga, membuat laporan hasil pengamatan yang meliputi pendahuluan seperti tujuan penyusunan laporan, nama tema, tempat, waktu. Kemudian alur ceritanya, siapa tokoh dan sikap karakter yang ada di dalam cerita tersebut. Kemudian untuk analisis, penilaianmu atas tokoh tersebut. Kemudian apa pendapatmu tentang sikap ayah, anak, dan teman-teman anaknya. Mengapa saudara berpikir demikian? Apa pelajaran untuk kita saat ini? Itu bagian analisis. Kemudian apa hubungan cerita tersebut dengan pokok materi kita tentang mengampuni. Lalu bagian yang penutup harus berisi kesimpulan dan juga saran. Ini dibuat sebanyak 3-5 halaman kertas A4. Lalu yang terakhir adalah laporan atau proyek kelompok tadi dikumpulkan paling lambat 1 minggu. Nah, sama seperti penilaian pengetahuan tadi, harus ada rubrik penilaian tugasnya. Yaitu unsur yang dinilai di sini ada 5, bagian pendahuluan, alur cerita, analisis, penutup, dan objektivitas laporan.
skor nilainya ada 15, 30, 30, 10, 15, dan skor akhirnya adalah 100. Kemudian indikatornya untuk mencapai skor maksimal, yaitu yang pertama menggambarkan inti masalah. Lalu yang kedua, jalan ceritanya juga harus jelas. Kemudian bagian analisis, penilaian atas cerita atau kasus yang didukung dengan alasan yang konkret dan juga ada ayat Alkitabnya. Bagian penutupnya skornya 10, kesimpulan yang menggambarkan inti laporan. Kemudian saran yang cocok untuk masalah yang ada di dalam proyek kelompok itu tadi, yang dalam cerita itu tadi. Kemudian objektivitas laporannya, laporan didukung dengan sumber rujukan yang jelas juga. Nah, seperti ini rubrik penilaiannya. Untuk penilaian keterampilan juga mengacu pada rubrik tadi, rubrik penilaian tadi, yaitu di sini skornya bagian pendahuluan, alur cerita, analisis penutup, objektivitas, dan nilai akhir. Ini contohnya. Yang pertama, nama peserta didik Samuel. Skor yang dia peroleh di bagian pendahuluan ada 12. Di alur cerita dia peroleh 27. Analisisnya dia peroleh 28. Bagian penutupnya 8. Objektivitasnya 14. Dan nilai akhir yang diperoleh untuk penilaian keterampilan adalah 89. Contoh yang kedua, Melvin, nama peserta didik. Dia memperoleh skor 14 bagian pendahuluan, alur ceritanya 25, analisisnya dia peroleh 25, dan bagian penutupnya 8, objektivitasnya 14, sehingga skor akhir atau nilai akhir yang diperoleh oleh Melvin di bagian penilaian keterampilan adalah 86. Nah, demikian seterusnya kita berikan penilaian sampai habis seluruh peserta yang ada di dalam kelas itu kita beri nilai. Seperti ini teman-teman evaluasi pembelajaran yang bisa saya sampaikan untuk penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan juga penilaian keterampilan dengan menggunakan model HOTS. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti dan dapat bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.